lagi di Gibawong kita. Ada ini bintang tamu kali hari ini Egi. Weh, Egi apa nih namanya? Egi Andika Rizky kok. Egi Andika Rizky. Oh, disingkat Ear. Iya kan? Iya bener-bener Ear. telinga. Ear. Tapi biasanya pakai kalau disingkat Egan kok. Egan. Iya, Egi Apa tuh Egan? Andika. R-nya Rizky-nya nggak ikut. Oh, Egan. Iya, beberapa teman juga ada yang manggil Egan. Ada artinya enggak Egan? Nggak ada sih. Egan biasanya panggil Gan, juragan kan kalau Gan. Wush. Tapi sebenarnya kalau Egan tuh Egi Andika. Oh, Egan tuh Egi Andika. Iya, kok. Panggilan Egi. Egi. Ada yang manggil Dika, ada yang manggil Rizky juga. Biasa Egi be. banyak. Kalau Andika kerenan kau, terlalu keren kalau Andika. Andika mana? Egi be ya. Egi. Boleh. Oke, Egi. Dengar-dengar kau tuh fotografer. Wes. Ah, bukan. Bukan. Bukan fotografer Oh, kalau sudah. dibilang fotografer. Habis cerita kita. Oke, katanya kan pernah gagal, ya kan, sebagai fotografer. Di sini ditulis bahwa kau tuh pernah foto-foto hasil kau diikutin kontes di salah satu website. Oke. bener. Oke. Dan ternyata kau tuh menang. Menang apa sih? Sebenarnya bukan menang sih kalau Oke. lebih ke terpilih jadi salah satu foto yang mereka percayai mungkin ya untuk tampil di kompetisi mereka itu. Bukan Oke. kompetisi, pameran mereka kok. Oh, di pameran. Iya. Berarti salah satu karya kau tuh dipercayain. Iya, dipercayai itu. Percaya tidak percaya lah ya. Iya, aku beda percaya kok. Kau beda percaya kan? Nah, bener loh. Aku ngomong percaya tidak percaya. Mungkin kayak ini. Foto yang kau itu temanya apa, Gi? Waktu itu human interest kok. Human interest. Iya. Wow. Bagusan terpilih loh daripada menang. Bener kok. Kalau Karena menang- terpilih, ya kan? Bukan menang, ya Iya, kan? bener. Terpilih. Dan terpilih untuk dipamerkan di Berlin. Iya, bener. Iya, wow. Di Berlin tuh di mana? Berlin, nah aku udah tahu kok. Pokoknya Nggak tahu. taunya Berlin, Oh, udah gitu Berlin. kok. Di Inggris ya. Iya. Berlin tuh di Inggris Di kan? Jerman sih kalau nggak salah. Oh, di Jerman? Jerman apa di mana kok? Berlin. Nggak tahu, aku Jerman, belum pernah tahu kesana. gitu. Iya sama kok. Sama-sama udah tahu belum. Intinya Egi ini punya karya fotografi dan karya itu terpilih untuk dipajang atau dipamerkan di salah satu negara Eropa ya. Iya. Tepatnya di Berlin. Nah, jadi ini kan dipajang. Oke, berarti kaunya harus ikut nggak ke sana? Sebenarnya ya emang harus ikut kok. Jadi pihak penyelenggara itu mereka tuh memfasilitasi kita selama di situ, kayak misalnya hotel, terus lagi transport dan sebagainya lah. Selama kegiatan di situ kita bakal dibiayai oleh mereka. Gitu. Cuma masalahnya kok. Jadi waktu itu nggak berangkat. Karena ya mungkin ini sih masalah tau lah. Jadi masalah keuangan juga kok. Jadi waktu itu pihak yang ada di Berlin itu hanya membiayai setengah dari perjalanan karena mungkin terlalu jauh juga aku di Indonesia sedangkan acara di Berlin kan. Jadi aku cuma dapat biaya itu setengah, dan seluruh Asia Tenggara ini rata-rata mereka dibayari cuma setengah biaya perjalanan transport. Tapi selama di sana kita tuh dibiayai full, dari mulai hotel, makan dan segala macam itu biaya mereka full. Oh, berarti kau tuh sebenarnya ngejoin transport B. Iya, transport terus lagi ngurus visa juga kok. Oh. Visa kesanonya segala macam, besar juga sih duitnya kok. Iya. Dan pada saat itu gara-gara kau disuruh setengah-setengah itu akhirnya kau memutusin tidak bisa berangkat. Iya, udah bisa berangkat karena kebetulan waktu itu juga kan belum ada penghasilan sendiri kan. Terus lagi masih kuliah juga waktu itu kok. Jauh Kuliah. dari orang tua, waktu itu kan sempat kuliah di Bogor, jauh dari orang tua. Dan juga keuangan anak kuliahan kan enggak sama kayak orang-orang yang itu kok. Oh, wong yang mana nih? Ngomong yang itu. Yang itu. Ya, orang-orang yang udah bekerja lah mungkin. Oh, jadi kau belum bisa membiayai diri sendiri pada saat itu kan? Iya, bener kok. Dan pada saat itu kau mewakilin Indonesia dong. Iya, sepertinya kayak gitu sih kok. Soalnya dari beberapa user yang aku temui di situ kayaknya cuma ada beberapa orang sih kok yang dari Indonesia. Oh, ada juga. Iya, cuma aku Oke. udah tahu itu orang mana dan aku salah satunya gitu. Oh, salah satunya yang mewakilin, yang mewakili. karya kau yang dipajang di Berlin ini. Iya. Sebenarnya itu kan suatu kebanggaan. Kenapa sih kau tidak paksain untuk berangkat? Pinjam duit dulu kayak apa kemana?
ngutang dulu lah. Kalau sekarang kan banyak tuh, ada kredit pintar, ya kan, ada cicilan Iya, dan lain-lain. bener-bener. Kan kalau sekarang aku nggak tahu itu zaman berapa tuh. Itu 2015-an kok. Oh, 2015 belum ada memang Iya, kredit pintar belum belum ada. Pakso gadai motor mungkin ya kan, gadai Aduh. mobil atau apa. Nggak kepikiran sampai situ waktu itu kok. Karena kan kesempatan tuh udah datang 2 kali gitu. Sayang loh kalau kau udah sampai ke sana ya kan. Dibilang sayangnya emang bener-bener sayang sih. Cuma waktu itu nggak mikir jauh harus berangkat sih kok. Seenggaknya waktu itu aku mikirnya hasil karya aku bisa dihargai di situ. Maksudnya udah bisa kepilih di situ suatu kebanggaan untuk aku, dan aku nggak Oke. harus berangkat juga ke situ kok. Jadi waktu itu sempat juga kan ngusahain lah untuk berangkat. Udah coba untuk nak minjem lah waktu itu. Cuma masalahnya tuh kayak kalau nak minjem tuh bisa nian biayanya. Kalaupun ke sana kan harus kita banyak pikiran nih kok, kayak misalnya belum nak oleh-olehnya. Iya. Belum lagi nak beli merchandise di sana mungkin nak beli kan. Dan banyak lagi. Kau pernah hitung nggak kalau kau berangkat tuh butuh biaya berapa pada saat itu? 10 lebih mungkin kok. 10 jutaan Lebih. lebih ya. Iya, dan itu Lebih berapa? Lebih 90, 100 juta kalau lebih 90. belasan lah kok. Oh, Iya, belasan. Oh, sayang sekali ya pada saat itu ya. banget. Apalagi kita belum kenal kan pada saat itu kan. Iya, siapa Kalau tahu kalau udah sudah kenal kan, Salah kok. mungkin juga udah berangkat kau. Nah, kau kan ya ini sih sebenarnya sangat disayangkan. Sebenarnya kalau kau pakai program pemerintah sih itu bisa di handle sama pemerintah setempat gitu loh. Kalau misalnya kau bawa nama kota Lubuk Linggau, kalau memang ada karya-karya kau yang bisa diapresiat di luar, itu kenapa tidak gitu loh. Iya, benar. Ya karena, dan fotografi ini apakah salah satu industri kau? Salah satu pencarian duit mungkin? Kalau dibilang pencarian duit di fotografi sih enggak kok, tidak kok. Oh, Cuma tidak. fotografi itu sebagai hobi dan aku nggak mencari duit di situ. Kalaupun dapat duit di situ ya alhamdulillah sebenarnya. Oh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, seenggaknya aku menjalani hobi aku sebagai moto-moto itu. Kenapa enggak terpikiran dijadiin duit gitu loh, dari hobi dijadiin duit? Sebenarnya kalau dia jadiin duit sih ada sempat kepikiran, karena beberapa foto aku juga kepilih di salah satu website, yaitu di AM itu bekerja sama Shutterstock atau apa gitu. Jadi foto aku ada beberapa yang dijual di Shutterstock itu kok. Oke. Jadi sempat juga dapat duit di situ, dan sempat kepikiran untuk pengen fokusin fotografi gitu kan, untuk dapat duit lebih di website itu kan. Iya. Cuma terkendala juga waktu itu, sempat gimana ya, masih labil juga lah mungkin kok ya, masih remaja, pengen foto apa enggak gitu loh. Jadi waktu itu sempat labil, dan akhirnya kayak lebih ninggalin ke fokus ke situ. Jadi kayak foto sebagai sekedar hobi be gitu. Oh, sangat disayangin ya. Bukan yang paling enak tuh hobi yang dibayar ya kan. Nah, itu yang paling enak. Iya sih ya kan? sebenarnya. Nah, oke, berarti kau memutuskan untuk fotografi ini bukan sebagai alat industri kau. Iya. Apa sekarang dengan karya-karya kau nih? Kalau sekarang dengan karyaku rata-rata paling diupload di Instagram beberapa, dan yang lainnya paling masih aku simpen di drive kok, penyimpan di komputer tuh lah. Udah aku share, dan untuk nge-share itu kayak belum siap sih diri untuk itu gitu loh. Kau fotografi itu otodidak atau belajar private kah? Banyak otodidak sih, kayak ikut seminar, terus workshop segala macem gitu sih kok. Terus gabung-gabung komunitas, belajar di komunitas sendiri gitu. Komunitas fotografi. Iya, waktu itu sempet gabung di Igers, Instagramers Bogor. Nah, di situ kan banyak fotografer tuh. Nah, disitulah mulai cinta ke foto. Sebenarnya kalau cinta ke foto itu dari SMA. Cuma lebih mendalami foto itu ketika gabung di salah satu komunitas itu di Bogor itu. Disitulah mulai ditempa tuh teman-teman ngajain foto segala macam, terus lagi cara moto yang bener di situ belajar. Basically kan fotografer itu jarang dia yang difoto. Nah, iya kan? Nah, dia selalu motoin uang bagus, tapi begitu dia difotoin jadi jelek, ya kan? Betul. Nah, apa tuh perasaan kau ketika misalnya kan, tolongin fotoin aku. Misalnya kau udah di komunitas fotografi, antar kawan kau lah, antar kampung, ya kan? Fotoin aku dong. Nah, giliran kau fotoin dia bagus, giliran dia fotoin kau kan jadi jelek. Apa tuh? Pernah gak sih? Pernah punya pengalaman kayak itu? Sering sih kok. Kayaknya bukan jelek sih, bagus. Cuma kitanya yang gak pede gitu loh kok. Ngelihat diri kita tuh kayak gak pede, kayak kok cak ini sih muka aku gitu. Ya? Buruk. Jadi kayak kita ngerasa jelek nian gitu. Tidak juga buruk kau tuh.
Baru nian gue ya. Hah? Udah lah, ini depan kamera kan. Bagus loh. Berarti kau tuh kurang percaya diri Iya, sebenarnya. kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri baik ya. Padahal Hmm. kan, ya tapi kan kau memang lebih mencintai kau yang foto kan, ya kan. Gitu. Dan objek kau kan bukan kau berarti kan, karena kau yang fotografinya. Iya. Bisa gak sih seorang fotografi memfoto dirinya dewe tanpa minta bantuan orang lain? Bisa kok. Bisa. Zaman sekarang tuh udah canggih sih. Bisa moto kayak sekarang kita pakai tripod. Oke. Terus kita pakai remote. Setelah handphone sekarang udah bisa nge-remote kamera kan. Ya, Jadi kita bisa ngeliat hasil fotonya juga. Kalau misal kita tahu gaya atau apapun, ketika kita nge-remote kamera itu di handphone kita, otomatis kita bakal bagus juga sih loh kok. Oh. Dan bahkan ketika kita moto di kaca itu salah satu moto diri kita juga kok. Foto di kaca. Iyalah. Kan kita motoin diri kita kok. Itu yang banyak dilakuin orang fitness. Ya kan kalau lagi fitness kan foto di kaca. Seret. Kalau lihat di ini kamar ganti. Kamar ganti. That's right. Bener. Itu ngapa ya? Itu alay sealay-alaynya ya kalau enggak itu. So alay dah sih. Tidak alay sebenarnya. Tidak alay ya. Jadi apa tuh? Terlalu percaya diri. Bisa jadi. Iya. Oke, nah fotografer kau pernah sampai ketemu sama si ini enggak? Sama siapa yang bapak tua yang fotografi tuh? Oh, Siapa namanya? Siapa namanya tuh? Lupa aku namanya apa. Udah lama udah ini. Nah lo, kau itu suhunya fotografi Iya, Indonesia ya tahu kan? ya, si Darwis Triadi. Bapak Darwis. Waduh, kau pernah ikut lesnya mungkin? Lesnya waktu itu ada di Bengkulu, cuma nggak sempat ikut sih kok. Aku punya temen, kau kenal gak Wong Bengkulu namanya Akadika? Kayaknya tahu deh. Tahu ya? Soalnya pernah waktu itu sempat ikut komunitas kayak Bengkulu juga waktu itu. Belajar di situ juga. Dan Ya, kayaknya dia kenal YouTuber juga, Instagram juga, dan karyanya bagus karyanya. Aku lihat dia foto-foto di pantai, dia bagus. Pasti sih kalau Bengkulu pantai. Iya. Oke, nah setelah fotografer kau laluin, stop kah? Sekarang fotografer? Sekarang udah vakum kok, stop. Vakum ya? Lebih ke gimana ya, karena aku suka traveling juga kok. Jadi fotografi itu ketika aku traveling. Oh. Jadi kalaupun aku nggak traveling berarti aku libur fotografi gitu. Oh, jadi kau tuh enjoy your life ya? Iya gitu kok. Terlalu enjoy sih sebenarnya hidup kau. Terlalu enjoy jadi enjoy. Padahal kan fotografer tuh salah satu peluang, apalagi sekarang kita tahu media sosial tuh marketplace-nya nomor 1. Kita bisa berkarya, kita bisa menjual produk, kita bisa apapun di sosial media, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Nah, kau udah lihat peluang itu kah? Karena kan kau hobi foto nih. Aku lihat ya sekarang kalau foto makanan tuh mahal loh. Iya. Ya kan kalau kita buka restoran, kita mau minta foto tuh mahal loh, ada tarifnya kan. Nah, kenapa kau udah sampai kepikiran aku nih bisa kan? Kau punya karya yang bagus dan karya kau juga pernah sampai dipajang di negara lain. Kenapa udah bisa kepikiran sampai kayak itu gitu loh? Sempet kepikiran untuk food fotografi juga kok. Oke. Waktu itu belum ada di Linggau, belum ada food fotografi. Sempet pengen ngebuka itu, pengen nawari kerja sama beberapa resto, cuma sempet gagal juga mungkin karena efek labil juga waktu itu kok. Jadi kayak setengah-setengah ngejalaninya. Kayak semangat di awal tapi ujung-ujungnya kayak males gitu loh. Duh, jadi males. Iya, ujung-ujungnya kayak ngerasa apa gimana ya kok? Ngerasa males lah gitu ngejalani itu. Awalnya wes semangat tapi ujung-ujungnya lembek gitu. Sama kayak kawan aku sih. Dia biasanya awal-awal semangat jadinya lembek. Iya. Kebanyakan uang sih kayak itu. Rata-rata. Biasanya semangatnya di awal, ujung-ujungnya akhirnya kan jadi males. Males sih. Nah, itu mungkin lebih banyak menyemangatin diri sih ya sekarang. Dan apa kedepannya apakah balik lagi ke fotografer atau stopnya nih? Katanya kan kau denger mau stop Instagram. Iya, Instagram udah stop sih kalau sekarang. Kau udah dari tahun kemarin. Kenapa? Apakah kau ada dendam sama Instagram mungkin? Tidak sih, kalau lebih pengen apa ya? Pengen hidup lebih nyata lah gitu kok. Tidak melalui Instagram bisa hidup gitu. Real life. Real life. Jadi kan kalau orang tuh kan kayak update. Kalau Instagram tuh tidak real ya? Iya. Dunia maya ya? Iya, karena kita tidak pernah tahu perasaan hati seseorang kok. Jadi kalau misal aku belajar di kuliah ya, kita tuh bisa mengetahui seseorang itu dari tatap muka langsung. Oh iya? Melalui sosial media. Iya. Serius kau? Serius. Kalau misal nih aku chat sama Koko, contoh gini deh, kayak orang-orang bilang kan, Koko bilang ngechat WK gitu kan. Oke. Tapi ternyata
Koko tidak ketawa di situ. Oh, kalau di chat ketawa. Padahal sebenarnya waktu ngechat tuh biasa baik. Malahan jijik kali. Iya. Apa sih gitu mereka? Cuman di chat cak-cak ya be. Benar saya itu lah. Terus cak perhatian cak itu ya. Padahal kan jijik ini kan belakang. Iya. Itu biasa gak dilakuin wong sih. Ya terus kau ngomong bisa baca perasaan wong ketika kau ngeliat wong. Emang kau psikologi? Bukan Terus gitu maksudnya. apa? Jadi feedback orang secara tidak langsung sih. Jadi kan kayak kita ngobrol sekarang, feedback Koko bagaimana ke aku. Jadi kayak aku nanya, Koko nanya ke aku udah feedback gitu loh. Feedback secara langsung dan aku ngelihat ekspresi Koko kan, oh berarti Koko beneran gitu loh, ngajak ngobrol gitu kan. Oh, pikir beneran apa ini? Iya. Oh, bisa melihat seperti itu ya. Iya, kalau dalam kalau maksudnya kalau kita sih ketemu sih lebih ini ya, lebih apa ya? lebih merasakan genggamannya lah. Wes, lebih merasakan genggamannya. Padahal tidak genggam. Padahal tidak genggam, tapi kan rasa genggam tuh kayak gimana? Hatinya kayak nyatu-nyatu. Wah, itu bahaya kok. By the way, kau nih hebat tentang masalah cinta. Wes. Wah, kalau cinta sih lupa. Tidak hebat tuh tidak, tapi banyak gagalnya kok. Banyak gagalnya. Justru karena gagal itulah kau akhirnya jadi hebat, Dan ya aku kan? Iya. Sebenarnya kan apa cinta tuh semakin banyak gagal loh, semakin banyak gagal kau akan semakin hebat masalah cinta kau kan. Nah, sekarang apa nih? Sekarang single kah atau punya? Sekarang udah punya sih alhamdulillah. Udah punya. Iya. Udah istri. Bah, bukan. Belum. Pacar. Masih pacar kok. Masih pacar. Oke. Iya. Nah, kan kau sering bahas tentang cinta. Hmm. Apa sih yang kau pelajarin tentang cinta? Cinta itu nggak usah dianggap serius. Nggak usah dianggap serius. Iya, selagi kita masih belum ada belum ada ikatan yang serius, jangan dianggap serius cinta itu. Karena cinta itu menyakitkan sebenarnya kok. Oh iya? Iya. Bukannya kita butuh serius dulu? Kadang kita yang serius, dia tidak serius kok. Oh, karena kita yang serius dia tidak serius. Iya benar. Iya. Itu yang aku rasain selama ini sih kok. Kita udah serius ke orang, ternyata orang itu udah serius ke kita gitu. Dan itu menyakitkan. Banget. Wes banget. Dan kau merasakan ya cewek itu? Sering kok, udah. Selama pacaran sih kayak gitu kayaknya. Oh, makanya jangan pacaran lagi, cari bini langsung. Iya, biar kau tidak merasain sakit lagi, ya kan? Doain lah kok dikit-dikit. Iya. Terus oke, kau pernah ada gak sih tips-tips? Kau masalah cinta kan kau pernah ngomongin ke wong-wong ya kan? Iya. Masalah cinta kau pernah sharing ke wong-wong juga. Ada tips-tips buat mungkin remaja-remaja sekarang. Oh iya, tadi lah tipsnya ya. Iya. Salah satu tipsnya. Ada sih yang agak lebih berkesan lagi. Kayak tadi tuh kurang berkesan deh ngomongnya. Jadi kalau yang berkesan tuh kok gimana ya? Hargailah pasanganmu sekarang lah. Karena bagaimanapun akhirnya itulah itunya apa namanya? Intinya akhir dari perjalanan kalian. Mau bahagia ataupun enggak, itulah akhirnya. Jadi kayak menghargai pasangan kita yang kita jalani sekarang itu suatu kebahagiaan lah untuk kita di masa depan. Mungkin entah bahagia untuk diri kita atau pasangan kita, seenggaknya kita memberikan dampak yang bagus gitu loh. Oh, dengan menghargain memberikan cerita lah kurang lebih untuk pasangan kita atau diri kita kan. Saya kasih cerita lah ke dia ya. Di dalam hidupnya kan dia jadi punya cerita dari. Bener kok. Oh, buayo juga kau nih ya ternyata. Tidak sih kok. Tidak ya. Itu Tidak, kayaknya kata-kata buayo sih kayak yang tadi keluar tuh. Bukan ya? Kau bukan salah satu buayonya? Aku manusia. Komodo. Manusia ya. Oke, Egi, selain cinta kita akan bahas tentang katanya kau nih sekarang mulai menjalani bisnis. Bisnis tapi gagal. Macam mana nih ceritanya nih? Bisnis gagal itu waktu pernah buka toko kamera di Linggau. Pernah buka toko kamera? Iya. Di mana tuh? Di Linggau kok. Tepatnya di depan rumah sih. Kebetulan depan rumah ada toko kecil kan punya orang tua kan. Oke. Nah, aku coba buka di situ, tapi gagal karena mungkin peminatnya yang kurang ya, atau mungkin aku cara pemasarannya yang kurang juga kan. Jadi gagal di situ. Terus lagi ada beberapa lagi yang gagal, dari mulai kan buat tim segala macam gagal, dan ada beberapa gagal yang berdampak bukan berdampak, yang disebabkan oleh keluarga juga sebenarnya. Tuh. Jadi itu kegagalan. Kalau gagal. Sekarang bisnis apa, Nggi? Kalau sekarang alhamdulillah sekarang tuh lagi ngejalanin servis iPhone kok.
Servis iPhone. Iya, lagi pengen Oh iya? ini lagi Kok bisa pengen- servis iPhone? Iya. Bukan iPhone tuh susah untuk diservis. Malah kalau menurut aku iPhone lebih mudah daripada Android kok. Oh, lebih mudah daripada Iya. Android. Nggak tahu ya, Oh, kalau iya? lebih mudah kalau menurut aku sih kok. Jual beli handphone juga enggak? Jual beli ya, cuma stok tuh paling PO. Stok Ado ready Khusus paling- iPhone? Khusus iPhone. Khusus iPhone. Oh, jadi kau tuh salah satu penggemar iPhone. Iya, dari 2013 soalnya pakai iPhone kok. Oh, udah ganti-ganti. Tidak. Dari 2013 sampai sekarang udah Kalau- ganti-ganti. Kalaupun ganti ke iPhone lagi, ganti ke iPhone lagi. Oh, gitu. ganti ke iPhone lagi. Iya, bukan HP 2013 sampai sekarang udah ganti. Oh iya, makanya aku pikir itu handphone kau 2013 sampai ke 2021 karena kau saking Aduh. cintanya sama iPhone. Ya kau udah ganti. Iya. Menurut kau worth it gak sih kalau kita beli handphone yang mahal? Contohnya kan kalau iPhone kan suka ngeluarin handphone mahal, ya kan? Hmm. Nah itu worth it gak sih kalau kita beli? Tergantung budget yang kita punya. Iya, kalau misalnya budget kita banyak, worth it. Kalau misal budget kita cukupan, nggak worth it kalau kita maksain untuk beli yang mahal, yang baru gitu. Oh, udah kalau dari fungsionalnya. Kalau fungsional, karena iPhone sekarang merupakan barang second juga susah. Mhm. Maksudnya susah tuh dalam artian pernah diganti partnya atau apa gitu ya. Mhm. Lebih susah untuk dimengerti. Dalamannya lebih baik cari yang baru. Tapi kalau seandainya karena aku juga servis, jadi aku tahu barang-barang second yang mana kualitasnya bagus, mana kualitasnya enggak. Jadi ada baiknya bisa beli second juga asal kita mengerti gitu loh kondisi secondnya itu bagaimana gitu loh. Iya, asal ngerti juga ya kondisinya benar. ya. Oke. Ah iya, kalau worth it ya tergantung duitnya ya. Bener Kalau kamu banget. sanggup, ya ngapu tidak, bener gak sih? Ya Bener, kan. bener. Kalau tidak sanggup ya udah, ya kan? Eh, Jangan dipaksain ya. jangan dipaksakan. Kadang-kadang kan gaya hidup tuh memang merusak segalunya sih. Ya. Bener. Sebenarnya menurut kau tanggapan kau gaya hidup tuh perlu dah sih? Gaya hidup perlu baik, cuma disesuaikanlah dengan kantong lo. Disesuaikan sama kantong. Iya. Ya kalau mampu ya tidak apa-apa. Iya, kalau tidak mampu ya jangan dituruti. Jangan dituruti. Oke, Gi, last nih ya kan dari seluruh fotografer dan lain-lain. Kau punya usaha kuliner? Nah iya, Apa tuh? nenek. Peyek nenek. Iya. Mana peyeknya? Wah, lagi tidak produksi masalahnya sekarang kok. Aduh. Soalnya kemarin gara-gara COVID tuh. Ah, COVID kita stop produksi, kebetulan lagi ngurus izin juga waktu itu. Iya. Jadi izinnya baru selesai Desember kemarin dan sekarang belum produksi lagi juga karena butuh modal yang lumayan gede sih. Iya, kan sayang ya kalau ada kan bisa kita endorse di sini kayak. Kita bisa review peyek nenek ya. Iya, pengen nenek kok. Peyek nenek, wow. Dan terakhir di catatan bahwa Egi ini adalah seorang pembaca puisi. Wah. Woi. Puisi tentang cinta berarti. Iya. Karena kan kau bahasnya kan cinta-cinta terus nih ya kan. Cara cinta. Puisi tentang cinta. Sebelum kau menjelaskan puisi, kau aku mau dengar dulu puisi cinta kau ini. Aduh. Coba nih. Bentar kok. Berat ya. Ada nggak ya? Ini memang bintang-bintang tamu kita ini suka ditodong cak ini, Gi. Oh. Iya, jadi harus tuh. Harus keahliannya tuh ditunjukkan. Nah, gitu ya. ditunjukkan dong, ya kan. Kita dengarkan Egi berpuisi tentang cinta. Aduh, kamu siap-siap kelepek-kelepek yang di rumah. Yes. Ada nih, kebetulan Oke. di note ada satu. Baca ini kayak. Baca. Bentar kok, menghayati dulu kok. Ya benar, enggak apa-apa. Nangis-nangis juga enggak apa-apa, Gi. Suatu saat akan ada yang memelukmu dari belakang, menggenggammu sangat kuat hingga takut kamu lepas. Bahkan menyeka air matamu jika bersedih. Ikut tersenyum ketika kamu bahagia, membuat makanan kesukaanmu, bahkan memberi garam di minuman kesukaanmu. Jahil memang, tapi kamu pasti suka garamnya. Yang jelas kamu bakal tertawa. Atau sekedar jalan-jalan di taman kota, melihat dunia dari sisi lain, sampai mengucapkan terima kasih kepada dunia karena kamu telah menghadirkan kata kita. Yang belum tentu semua orang dapat menjadi kita. Ya, udah kok.
Wow. Aku speechless banget tuh sama puisi kamu terima kasih, ini. Koko. Waduh. Thank you Enggi udah bawain puisi di Gibawong kita ini. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang Enggi, ya itu sebagai penutup dari Enggi, sebuah puisi. Waduh. Apalagi kalian mau dibuatin puisi mungkin atau mau dibacain puisi sama Enggi, langsung DM Instagram Enggi. Apa Enggi Instagramnya? Egi Andika R, Egi Andikar. Ah, oke, nanti kita tulis di kolom description ya. Nah, jika kalian suka sama video ini seperti biasa, tinggalkan like dan komen kalian. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kalau kalian suka sama puisi Egi, coba dibikin di TikTok, pasti keren banget ya. Oke, sampai ketemu lagi di Egi di episode selanjutnya. Mungkin kita bisa undang Egi. Kalau mau tanya-tanya langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, hidupin loncengnya. Oke, salam Gibawong gitu. Bye bye.